Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zamin kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimunu minhul ayat. Tabtahu li biha nurul jannati wa nuran naimi wa nuran nadiri ila wajhil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Di hikam yang ke-13, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan 4 hal yang begitu penting untuk kita renungkan. Yang pertama, beliau mengungkapkan kaifa yusriku qalbu, bagaimana mungkin qalbumu akan bersinar, suaril akwan muntabi'atan bimirat, sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cermin kolbu. Jadi kata beliau, bagaimana mungkin kolbu ini akan bersinar kalau cermin kolbunya itu terpampang oleh bayang-bayang. Itu yang kedua, kata beliau, am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi wa huwa muqabbalun bisyahawat, sedangkan ia masih terbelenggu oleh hawa nafsu. Problem yang pertama, cermin kolbu yang kotor. Problem yang kedua, gak bisa jalan menuju Allah kalau masih dibelenggu oleh hawa nafsu. Tidak akan bisa pergi mereka yang terikat oleh sesuatu. Dan yang ketiga, beliau mengungkapkan am kaifa yatma'u ayat kula qadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min jinabatin qabla. Bagaimana mungkin engkau akan bertamu ke hadirat Allah kalau masih belum bersuci dari kotoran-kotoran kelalaian. Orang yang lalai kolbunya kepada Allah, pastilah dia tidak mungkin hadir dalam jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat di dalam rumah Allah di masjid, tapi hatinya masih belum bersih dari kelalaian, sholatnya melamun. Sholatnya bukan ingat Allah, tapi ingat hutang, ingat dunia, ingat persoalan-persoalan hidup. Tidak akan mungkin akan bisa hadir sebagai tamunya kalau kolbunya belum dibersihkan min jinabatin qablat, dari kelalaian. Dan yang keempat, beliau mengungkapkan am kaifa yarju ayyab amadaqatul asrar wa huwa lam yakun min khafawat. Bagaimana mungkin akan mampu menyingkapkan rahasia-rahasia yang pelik kalau masih pemahamannya masih belum bertobat dari kekeliruan berpikir. 4 hal inilah yang menjadi pangkal awal seseorang untuk sampai kepada makomat-makomat yang lebih tinggi lagi. Yang pertama, hati, cermin hati harus bersih. Yang agar supaya apa? Agar supaya yusriku qalbu, hatinya bersinar oleh petunjuk, oleh hidayah Allah. Hatinya dipenuhi oleh hidayah dari yang Maha Kuasa. Dia harus bersih. Dari apa bersihnya? Suarul akwan, dari gambaran-gambaran, dari bayang-bayang dunia, muntabi'atan bimirat, yang terpampang dalam cermin. Yang kedua, untuk menyongsong ilahi, maka kita harus lepaskan belenggu hawa nafsu. Kalau ingin
beribadah kepada Allah, maka tentu saja kita harus lepas dari belenggu kemalasan, dari syahwat yang membuat kita malas untuk beribadah. Yang ketiga, kalau seandainya kita ingin bertamu ke hadirat Allah, maka tentu saja kita harus bersih dari apa? Dari kelalaian. Mereka yang bersih dari kelalaian itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub, yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ingatan kepada Allah yang terus-menerus akan menghantarkan seorang salih, seorang hamba untuk bisa hadir bertamu di hadirat Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, am kaifa yarju ayab amadaqatul asrar wa huwa lam yatu min fawat, untuk bisa mengungkapkan pemahaman-pemahaman yang rahasia, maka berendah hatilah dengan cara bertobat dari kekeliruan yang selama ini kita lakukan. Ada seorang cendekiawan yang mengungkapkan bahwa manusia itu akan terjerembab ke dalam kehidupan yang buruk bukan karena orang itu tidak berilmu. Mereka banyak yang tersesat dari jalan kebenaran bukan karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Hanya saja, kenapa menyebabkan seseorang terpuruk dan tersesat? Banyak di antara mereka justru terpuruk dan tersesat disebabkan karena pemahamannya yang keliru, paham-pahamnya yang salah, yang dia pegang. Itulah yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tak akan sampai kepada kebenaran, tak akan bisa mengungkapkan rahasia-rahasia kehidupan kalau pemahamannya masih keliru. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma biqila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.